Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Kanena Paramadani dengan NIM 3223111034. Saya dari jurusan Pendidikan PKN kelas regular B. Di sini saya akan membahas sedikit tentang rumpun keilmuan Civics. Nah, seperti yang kita bahas minggu kemarin, Civics itu memiliki beberapa bagian ilmu, yaitu ilmu hukum dan filsafat moral dan ilmu politik. Nah, akar ilmu Civics itu ilmu politik. Sekali lagi, karena yang paling saya besarkan di sini tuh ilmu politik. Nah, pada ini fokus ilmu politik itu adalah demokrasi. Secara akademik, ilmu politik itu merupakan akar keilmuan dari PKN, terutama mengambil porsi demokrasi politik dari ilmu politik. Makanya itu fokus ilmu politik itu adalah demokrasi. Lalu selanjutnya kita ke cakupan ilmu politik dalam Civics. Yang pertama itu adalah teori tentang demokrasi politik. Nah, di sini yang secara etimologis, demokrasi itu merupakan penggabungan dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Menurut teori tersohor itu dari Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya ada konstitusi negara. Lalu selanjutnya ada sistem politik. Nah, di sistem politik ini ciri umumnya itu adanya unit yang membentuk sistem-sistem tersebut serta batasan dan juga pengaruhnya. Lalu adanya keputusan yang dibuat atau output dan proses pembuatan keputusan, input proses. Macam-macam sistem politik itu ada sistem politik demokrasi, ada sistem politik totaliter. Lalu selanjutnya ada pemilihan umum atau yang disingkat pemilu. Pemilu itu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur. Jenis-jenis pemilu itu ada sistem pluralitas atau mayoritas, sistem proporsional, dan sistem campuran. Selanjutnya ada presiden, lalu ada lembaga yudikatif dan legislatif. Lembaga yudikatif itu mencakup Mahkamah Agung yang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan, dan memberikan pertimbangan pada presiden dalam hal hak gerasi dan rehabilitas. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi, yaitu memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lalu ada Komisi Yudisial, yaitu mengawasi perilaku hakim, mengusulkan hakim agung, dan menjaga kehormatan hakim. Lalu ada lembaga legislatif, yaitu yang mencakup MPR, DPR, dan DPD. Nah, fungsinya itu ada fungsi legislasi, yaitu dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden saja, ada fungsi anggaran, dan ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini itu dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Lalu selanjutnya ada output dari sistem demokrasi politik, kemakmuran umum dan pertahanan negara, dan perubahan sosial. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.